Jalur tambang ini, parung panjang ini berarti adalah masalah lama yang terungkap kembali. Iya, betul. Pak Camat Parung Panjang, di apapun itu di situ, dia nggak bisa maksimal melakukan sebuah tindakan karena kewenangannya terbatas. Betul. Karena camat kan mengkoordinasikan. Hingga yang saya bayangkan ini konsepnya bagaimana sih sebetulnya? Ya kan? Karena waktu itu saya kan menanyakan kepada PT Sarana Jabar. Apakah ini konsepnya konsep awal nggak? Pak Gubernur kan menugaskan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast kesayangan kita, Bravo Channel Indonesia yang selalu di hati kita. Sadurus selembur, beberapa minggu kebelakangan ini memang lagi seru-serunya orang lagi bahas terkait Jalan Parung Panjang yang ada di wilayah paling barat Kabupaten Bogor berbatasan dengan Tangerang. Nah, di podcast ini juga bareng kembali dengan narasumber kita Pak Rustandi, Pak. Kumaha dong, Pak? Alhamdulillah. Subhanallah. Kita akan bahas terkait jalur Parung Panjang. Seperti apa kondisinya dan seperti apa harusnya pemerintah daerah memandang dan masyarakat memandang ini. Tapi sebelum kita masuk, Pak, Randi mau nunjukin video yang sedang viral-viralnya di TikTok. Ini terkait detik-detik truk tambang, ya kan, terabas jam operasional. Ini ada di TikTok Parung Panjang viral, Pak. Luar biasa ya. Jadi ini tengah malam, bukan malam ya, sekitar mungkin habis maghrib, mereka terabas tuh jalur itu. Yang kedua, ini yang paling menyesalkan adalah detik-detik camat Parung Panjang dilempari pedemo. Yang nunggah demo nanti luar biasa, Pak. Jadi miris lah ya. Padahal Pak Acang sendiri sebagai camat, Pak Icang sendiri sebagai camat orang situ juga, Pak. Orang Jasinga jenengnya asli dan udah lama juga jadi sekcam di situ. Jadi lebih berpengalaman lah terkait dengan kondisi ini. Jadi jalur tambang ini, jalur Parung Panjang ini berarti adalah masalah lama yang terungkap kembali. Betul. Masalah lama yang terungkap kembali dan luar biasa, Pak, karena banyaknya pelanggaran mulai muncul gitu kan, bahkan kemarin ada beberapa yang celaka dan sampai meninggal. Betul. Nah, menurut Bapak sendiri seperti apa nih? Apakah memang cek urang mah lila sebuah penyakit lama yang didiamkan atau seperti apa? Kalau saya beginilah, ini kan sudah berulang kali berulang kali kejadian. Jadi sebenarnya tidak menjadikan sebuah langkah strategis yang cepat ditangani jalan oleh pemerintah. Dan memang di podcast yang lama kan kita menyambut baik kan, betul, saat ada rencana jalan tambang. Nah, kalau ini tetap dibiarkan, apapun yang akan kita tata, apakah akan membuat jam tayang ataupun apapun namanya, kan kita tidak bisa mengawasi 24 jam. Betul, Pak. Emang sepanjang jalan Banten ka dieu rek tinggal terus bener. Ya kan? Di Tangerang liwat. Iya kan? Diawasi terus. Kemudian kan tingkat kebutuhan emosional masing-masing, terutama misalkan yang tadi yang supir truk itu mungkin tidak sabar menunggu jam tayang terobos. Nah, itu kan berarti kan tingkat kedisiplinan dia juga rendah. Nah, itu apa bisa kita awasi? Belum tentu. Ya kan? Kita sulit atur itu. apapun namanya itu kan. Nah, ini yang sebetulnya harus kita perhatikan. Nah, saya kan pernah juga membahas kewenangan. Nah, ketika kita melihat Pak Camat itu, kan ini kan sasaran antara. Saya turut prihatin Pak Camat Parung Panjang, di apapun itu di situ, dia nggak bisa maksimal melakukan sebuah tindakan karena kewenangannya terbatas. Betul. Karena camat kan mengkoordinasikan, ngambil sebuah kebijakan di situ. Kewenangan pun kewenangan provinsi. Pak Gubernur. Karena jalan provinsi. Hanya kita katakan lokasi di kita. Nah, itulah dalam tanda kutip beban kita akhirnya. Jadi masyarakat kan tidak akan pernah tahu. Kamu mungkin tahu, tapi kan yang paling terdekat yang bisa dia suarakan adalah camat. Nah, camat akhirnya beban resiko sebuah jabatan yang paling bawah seperti itu. Apakah saya empati? Empati. Iya, jelas itu, Pak. Ya kan? Betul. Ini akibat oknum berulah memunculkan emosi masyarakat. Sasarannya camat. Betul. Bupati turun, misalkan masyarakat mungkin sejenak. Bupati datang, damai, besok kan ricuh lagi. Jadi memang kan pernah diusulkan kita, gubernur
Banten, Jabar, kepada daerah yang berbatasan di situ, yang mengelola di situ kan turun tanda tangan. Ya betul. Saya kira kita kan baru kan perjanjian. Ya. Nah kemarin kan sudah ada perjanjian kan, perjanjian internal lah antara para pengusaha tambang yang Pak Kadis perhubungan Pak Gagas itu kan, kan tidak efektif. Pak Agus Ridho ya? Iya, itu kan saya lihat juga ada itu kan tidak efektif. Ya. Jadi menurut saya apapun pengkondisian di jalan itu hanya sesaat berlakunya, muncul lagi. Dan anehnya Pak gini Pak, kenapa ini muncul gitu kan ya? Di saat terjadinya transisi di daerah tingkat provinsi gitu kan, berarti kan ada sesuatu yang belum selesai ini. Ya bukan belum selesai, ya tidak selesai menurut saya makan. Tidak selesai. Kalau belum makan kan, ya emang tidak selesai gitu. Tidak kan. selesai. Karena Candar. saya bertugas sebagai PLT Dinas Perhubungan kan sudah terjadi. Ada yang meninggal sebagainya. Jadi saya tidak pernah lupa ya rekam jejak apakah kebijakan gubernur waktu beliau datang ke Kabupaten Bogor. Ya. Sedang kampanye gubernur itu salah satu yang dijanjikan adalah penyelesaian jalur itu. Jalur tambang. Dan ternyata diakhiri oleh beliau kan? Iya, diakhiri masa jabatan ya. Masa jabatan datang lagi. Pak groundbreaking ya? Iya. Orang melakukan baru pertama lah ya. Iya, betul. Kita mulai sana kan. Iya, kita mulai. Ternyata mulai itu molo itu hungkul. Kita hungkul. Mulai itu gitu selesai kan? Gitu. Nah, sehingga kita kan harusnya kan para pengambil kebijakan mikir apa yang salah. Iya, betul. Apakah memang semata izinnya atau perencanaan tidak matang? Jadi kalau saya ini memang izinnya nggak benar itu kan, tidak diproses sedemikian. Kayak kemarin itu kan kita pernah bahas terkait AMDAL-nya yang belum beres. Semua lah, AMDAL, pokoknya semua proses yang terkait perizinan, saya yakin belum selesai. Nah ini masalah besarnya itu. Buat kita adalah sebuah pembelajaran. Ketika saya ingat dulu Pak Asisten 3 Pak almarhum Pak Haris, pemerintah ulah sombong. Ya itu dia utama. Ari kabatur kudu, taat izin, taat asas, orang. Untuk itu namanya sombong. Ya, itu beliau itu. Betul. Nah, ketika tadi ada peletakan baut pertama dilakukan, berarti kan soalnya sudah memulai. Ya, dan semua sudah selesai harusnya. Harus selesai kan? Iya. Perizinan ada nggak? Ya kan? Nah itu berarti tadi, mohon maaf nih, kata Pak Haris, pemerintah tersombong ya. Betul, ya kan? betul. Sementara kita kepada rakyat, kudu taat asas. Ayo orang. Tidak begitu, itu penglihatan saya, tapi mungkin saya salah itu kan. Sebab kalau semua izin sudah berjalan, itu pun berlangsung tuh. Iya. Nah, yang paling saya menyedihkan juga prihatin buat saya khawatir pihak ketiga yang akan bersama-sama membangun sudah membebaskan tanah. Nah itu masalah besarnya. Ya kan, masalah besar. Masalah besar. Nah sehingga yang saya bayangkan ini konsepnya bagaimana sih sebetulnya? Ya kan, karena waktu itu saya kan menanyakan kepada PT Sarana Jabar. Iya. Apakah ini konsepnya konsep awal enggak? Pak Gubernur kan menugaskan kepada PT Sarana Jabar untuk membangun, maka ada pernyataan modal dari Pemda Jabar. Betul. Kalau nggak cukup, dia kan bisa jual saham atau bisa menawarkan. Apakah ngejual saham atau bikin perusahaan baru? Ya, atau konsinyasi gitu. Ya, gitu kan, seperti itu. Harus jelas dulu. Nah, andai kan ini pembangunan jalan tambang itu akan oleh PT Sarana Jabar, berarti dia dong yang ngurus izin. Iya tuh. Dari A sampai Z. Gitu. Karena dia kan sebagai pembangun, pengelola. Iya. Persoalan pihak ketiga ada akan masuk di situ, lain cerita. Itu urusan Sarana Jabar gitu kan. Apakah tadi akan sama-sama joint venture atau ya tadi ya membuat perusahaan baru atau hanya sekedar membeli saham. Nah, kalian cerita. Betul. Nah, ketika misalkan hari ini informasinya akan oleh swasta, lain lagi kan perizinannya. Oh iya tuh jelas Pak. Balikan ke swasta. Jadi saya semakin tidak berpikirnya ini kumaha sih sebetulnya itu kan. Iya. Jadi akhirnya yang jadi korban kembali ke masyarakat sekarang. Jadi ada sesuatu yang dalam kutip ya tidak terbuka. Yang awalnya saya pernah di podcast awal saya. Iya, betul. Bahwa berikan keterbukuan seluas-luasnya kepada masyarakat. Terkait proses itu. Sebab di Undang-Undang Pemerintahan Daerah ada pasal yang mengatur setiap kebijakan pemerintah yang akan diluarkan ketika akan melibatkan atau membebani masyarakat, maka wajib diajak bicara. Betul. Gitu kan? Nah, walaupun waktu itu kan kita pernah rapat dengan para pengusaha, dia mendukung, sepenuhnya mendukung untuk itu kan. Tapi yang saya adalah heran, kenapa sih rapat dari rapat lagi itu tapi tidak ada kesimpulan dilakukan. Nah, itu bahkan dalam rapat saya menyampaikan dasar hukumnya, prosesnya, saya penuhi dulu. Tentu saya tanyakan siapa sebetulnya ini yang akan pemegang izin. Kepada siapa izin keluarkan. Kan sekarang tuh bingung saya tuh nih.
katanya Sarana Jabar, katanya swasta. Jadi gitu kan. Nah, ini juga simpang siur akhirnya. Simpang siur akhirnya. Nah, ini perlu pemerintah daerah menyampaikan itu. Betul. Jadi lucunya adalah Pak, ini kan isu ini 5 tahun lalu sudah ditemukan jalan keluarnya. Bahwa solusinya adalah jalan tambang. Gitu kan. Masyarakat udah semuringah, udah girang gitu kan. Bahkan sampai dulu itu saya sedikit berargumentasi dengan salah satu ketua Karang Taruna di kecamatan Parung Panjang, Kang Medi namanya, optimis banget bahwa jalur tambang ini pasti dibangun. Ya kan Pak Gubernur sudah kampanye di lapangan. Iya, udah kampanye Pak Gubernur. Tapi ternyata kampanyenya hanya sekedar kampanye nih Pak. Iya, jadi apakah itu hanya sekedar menarik suara masyarakat? Suara masyarakat gitu atau kan seperti apa kan? Nah, itu kalau yang saya gini lucu lah, itu. Pak Emil itu kan, Pak Gubernur itu kan sebenarnya orang yang selalu mengedepankan juara lahir batin. Betul. Ya, akhirnya saya bertanya juga, apakah ini yang dinamakan adalah juara lahir batin? Juara lahir batin. Gitu kan. Jadi lucu gitu. Dan akhirnya masyarakat jadi, lah ini apa-apaan gitu. Makanya jadi emosi masyarakat itu diungkapkannya di kecamatan. Jadi saya jadi sangat empati kepada masyarakat. Iya, betul. Padahal kan itu juga masyarakat Kabupaten Bogor, masyarakat Jawa Barat, yang sering katakan bahwa pimpinan adalah ibu bapaknya kan itu. Betul. Apakah tidak kita merasakan empati nggak pada korban koneksi kita gitu kan? Ya bayangkanlah kalau kita tinggal di situ. Harusnya kita itu mencoba membayangkan kalau saya tinggal di Parung Panjang seperti apa kesehariannya gitu. Ya kalau orang mau lewat. Saya aja misalkan atau Randy pernah ke lapangan macet. Ini kondisi saya suka membayangkan, oh kondisi masa kita begini. Nah seperti itulah ya. Ya harus sampai ke situ seorang pemimpin gitu kan. Dan lucunya kemarin itu Pak, sempat saya baca beberapa berita dan ada beberapa statement ya. Jadi ditarik-tarik ke politik, padahal ini nggak ada hubungannya sekali ke politik. Ya gitu. Itulah kalau saya sih kadang-kadang kocaknya di situ. Politisasi gitu kan. Iya. Padahal kalau pekerjaan mah tuh ulah dikaitkan dengan itu. Tapi politik mah sederhana bagi dia mencapai kekuasaan. Kekuasaan untuk rakyat. Kan gitu ya. Benar Pak. Gitu. Dan kadang suka berpikir bahwa baper teh ya, padahal masyarakat sorangan ya teh. Kok kudu baper padahal gitu. Makanya ketika masyarakat datang berbondong-bondong, tadi saya memaklumi. Iya, betul. Karena tadi aduh kok kieu wae sih gitu kan, nasib saya gitu kan. Nah, sebetulnya itu kan luapan yang terpendam yang sudah lama. Jadi karena imbasna Pak Camat baperna numpang luhurna pan lucu ya kan. Jadi saya berharap cobalah Pemda Jabar karena ini kan kewenangan di situ. Dengan seperti itu harusnya teratur, tertata. Para pengambil kebijakan cek kudu kumaha atuh ya teh. Iya betul. Bayangkan ada izin tambangnya oleh Jawa Barat. Dan segala rupa kan ku provinsi izin kayak gitu, kemarin Pak. Ya kemarin sana ada pengatur rapat oleh ada surat edaran tuh. Iya. Ya dari kepala perwakilan Jabar SDM yang di Kota Bogor kan. Saya yakin tidak akan efektif. Karena masyarakat itu kan tidak bisa kendalikan, para pengemudi juga belum tentu sampai kepada pengemudi. Betul. Ya kan? Itu kan yang sering melanggar kan para pengemudinya. Tapi gini Pak, jangan sampai malah yang dirugikan bukan hanya akibat emosi masyarakat itu adalah si pengusaha itu sendiri. Karena dulu pernah terjadi Pak yang truk dibakar teh Pak. Ya. Itu. Betul. Kebayangkan. Jadi maksud saya tolong juga pemerintah daerah koordinasi dengan para pengusaha tambangnya yang jelas gitu maksudnya. Transparan aja gitu sekarang. Ngapain diumpet-umpetin, oh saya udah koordinasi ke para pengusaha tambang, sedangkan kita nggak lihat sendiri koordinasinya di mana kan gitu. Ya itulah ya yang saya sih lebih jadi seorang pemimpin tadi ya kalau punya tekad lahir batin. Iya. Itu yang harus betul-betul. Ucapan tindakan itu harus sama gitu. Jadi ibarat budak SDT di pasihan PR dinten Senin, nepikeun gak Senin aja can beres, Pak. Nah eta, ya Allah. Jadi saya mungkin gini lah, kalau Pak Gubernur kan dulu yang kita cerita ke Mas Arno 5 tahun yang lalu kan mestinya kan segera merencanakan. Iya, betul. 5 tahun yang lalu teh. Benar. 1 tahun perencanaan termasuk studi kelayakan. Tahun kedua beliau gubernur bangun nama. Iya, makanya gitu. Sangat mah kakarek anggeus groundbreaking. Tinggalkeun eta. Tinggalkeun we PJ na ge can aya berarti PJ-nya Pak ini. Waktu itu kan beliau masih gubernur. Oh, masih gubernur ya saat saya kira tidak tahu apakah di tataran pelaksanaannya. Tapi kan gini ya. Bagaimana kita akan melakukan sebuah pekerjaan ketika izinnya tidak ada, ketika anggarannya belum jelas. Kan ada perkembang informasi yang tadi ini ada swasta. Nah kalau swasta kan baru izin
Terus kan belum ada perikatan dengan pengelola tambangnya. Kan kesepakatannya itu bahwa semua lalu lintas terkait tambang, hasil tambang menggunakan area itu. Iya, betul. Kenakanlah tarif ya. Ternyata informasinya kan di dalam undang-undang jalan belum ada yang namanya jalan tambang. Nah kan, nah itu kan jadi solusi itu gimana caranya gitu kan? Itu mungkin saya salah ya. Tapi mungkin di dalam undang-undang jalan tidak ada yang namanya jalan tol tambang. Jalan tol tambang ya. Nah, kan mestinya dulu sebelum kita mencanangkan jalan tambang, tol tambang atau jalan khusus tambang berbayar dan sebagainya, nanya dulu atuh. Kan kalau ya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, bukan kewenangan kita. Siapa yang punya kewenangan? Koordinasi dulu. A sampai Z. Betul. Baru dibahas ya. Bisa ente ya. Lamun bisa lanjutkan. Iya. Ya mau ulah waka jalan tambang. Iya. Regulasinya segala macam. Gitu. Akhirnya begini gitu kan. Ini harga mahal buat saya. Iya betul. Pelajaran yang mahal ini Pak. Setiap waktu terjadi bentrokan luar biasa. Iya betul. Apakah tega seorang pemimpin melihat rakyatnya begitu? Mungkin di Jabar lebih berpikir lebih baik bikin alun-alun Pak, lebih gampang daripada bikin jalur tambang. Ya informasi kan alun-alun ada yang jadi yang nggak jadi gitu. Iya ada yang jadi nggak jadi. Terakhir itu yang Subang itu terakhir. Iya. Itu. Jadi lucu lah Pak ya. Tapi terakhir deh Pak, saya pengen minta dari Bapak itu sebuah kata-kata atau pesan closing nih untuk para masyarakat Parung Panjang. Tapi bukan hanya Parung Panjang, berarti Rumpin, Parung Panjang sama gunung. Semua itu daerah melewati mestinya. Daerah melewati ya kan. Para pengusahanya, para pihak Cigudeg gitu kan. Semuanya. Saya minta pesan dari Bapak nih untuk mereka, para pengusaha maupun para supir truk nih yang juga sama seperti kita rakyat gitu ya. Oke. Seperti apa nih Pak? Yang pertama harus berikan informasi yang pasti. Kebijakan pemerintah daerah apa? Apakah akan melanjutkan jalan khusus atau bagaimana? Ya. Misalkan kalau jalan khusus nanti bukan tol lah, bukan berbayar, tetapkan retribusi kepada setiap pengusaha truk di situ. Katakanlah dia satu kali berapa rate ya? Oke, Anda hari ini sekian berarti tarifnya katakanlah sekelas jalan tol, tapi bukan jalan tol. Iya betul. Yang kedua, kalau itu jadi, bikin larangan. Selain truk tambang tidak boleh, berarti ada aparat penegak hukum di situ. Iya. Ya kalau misalkan nanti tidak ada kelas jalan khusus tambang yang tol tambang. Iya. Tapi kita tetap jalan khusus tambang. Tapi tarifnya bukan tol. Bukan tol. Retribusi. Ya kan? Nah, seperti itu. Iya. Nah, berikan itu informasi masyarakat. Kalau tidak pun tidak bisa, berikan juga. Jangan dia bermimpi terus, punya harapan lah nanti jalan tambang. Jalan tambang. Nah, lalu nanti rekayasanya apa? Nah, kalau sampai hari ini tetap seperti saya yakin bahwa, bukan yakin lah, kemungkinan kejadian-kejadian ini itu akan terulang. Betul. Kembali korban. Sekuat apapun kita menata, kalau jalan di sepanjang jalur tambang itu dibiarkan seperti hari ini, kemungkinan gesekan di lapangan akan terulang kembali. Dan itu yang harus kita hindarkan sebagai pemimpin. Karena tadi pemimpin kan ditanya di akhirat. Iya, itu tanggung jawabannya. Kumaha ieu? Ari maneh gawe 5 tahun ya. Gitu. Ari alun-alun loba. Lain boisi dah pastinya. Pasti eta mah. Pemimpin makan pasti dihisab, urang yang bakal dihisab gitu kan gitu. Urang nu mimpin diri sorangan ge ripung ke kana hisabna. Waduh. Jadi urang teh kudu bikin kalinya tah. Bener. Ulah duniawi hungkul. Pan urang geus nyaho agama urang masing-masing ya. Semua yang kita lakukan, setiap langkah kita lakukan ada malaikat raqib dan atid yang mencatat baik dan buruk, dipertanggungjawabkan nanti. Bisi ucapan kita itu hanya kata-kata saja tanpa ada realisasi. Jadilah akumulasi, jadi catatan yang kurang baiknya. Yang mendingan ke masyarakat mulailah terbuka gitu ya. Jadi sebenarnya Pak, kondisi saat ini itu menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Maksud saya pesannya gini lah, jangan sampai pejabat yang di bawah nih di kecamatan ya kan menjadi bulan-bulanan warga gitu kan. Betul. Sedangkan Anda yang sedang ada di atas sedang tersenyum manis, ngopi indah gitu kan karunya nu dihandap. Jadi kalau masyarakat justru gini, saya khawatir dia jadi limpahan kemarahan. Betul. Pimpinan di atas, padahal pokok persoalan itu bukan di camat. Iya.
Ya, sekuat apapun Pak Icang diganti oleh siapapun camat kalau hari ini camat akan bernasib seperti sama. Iya, kewenangannya terbatas ya Pak ya. Luar biasa. Gitu. Siap Pak. Oke, kita akhiri dulu Pak. Sebelum kita akhiri, saya punya pesan buat teman-teman di Parung Panjang dan jalur yang melintasi Rumpin juga Cigudeg. Sok mangga tulis komen kalian di bawah untuk apa yang bisa kita bantu di Bravo Channel Indonesia untuk kalian. Apa yang bisa kita bantu untuk mendorong kalian itu terbebas dari gangguan-gangguan truk tambang. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih udah nonton kita ya Pak ya. Sebelum tutup tadi kan Pak PJ Gubernur kan sudah turun. Oh iya. Iya kan Pak B itu kan. Benar-benar. Tapi kalau saya merujuk ke yang tadi yang saya katakan bahwa pejabat gubernur tidak bisa melakukan sebuah langkah kebijakan yang tidak di RPD. Iya. Ini tadi kembali lagi asal nijowe gitu kan. Nah itu, hari ini kan juga kita belum jadi serba salah ya Pak ya. Coba carilah di rekam jejak digitalnya. Ada nggak kebijakan konkret yang dilakukan setelah kunjungan? Nah, ya kan, gitu benar-benar kan? setuju itu Pak. Itu juga harus dibahas. Jadi jangan sekedar gini lah kita kunjungan, tetapi tadi konkret yang akan diambil selanjutnya tidak bisa melakukan satu kebijakan yang bisa menyelesaikan persoalan gitu kan. Nah ini yang menarik itu, saya sampai lupa. PJ Gubernur Jarum minta truk tambang kalian di Parung Panjang patuhi aturan jam operasional. Nah ini Kak, kalau dia mah Pak RT gak bisa ngomong Pak, udah apa Pak? Itu yang cari cerita tadi itu kan. Iya. Saya katakan kewenangan strategis tadi ya. Seperti begini, tidak akan pernah mulus. Wadaw. Kita khawatir bukan khawatir dia akan mulus karena kan berulang kan. Betul. Kan sudah lama Pak. Saya kan 2017 di Dinas Perhubungan ya. Iya benar. Sekarang tahun berapa? 2023 ya. Kan berapa tahun? Persoalan sama aja ini. Itu gitu kan. Jadi berikanlah kenyamanan buat masyarakat kita, para pengusaha tambang gitu kan. Pak. Semua yang punya aktivitas itu berikan kenyamanan dengan kejelasan program kita. Iya, jadi turun ke bawah itu sambil bawa solusinya gitu. Jangan ukur hampur apa kalau saya mah rada pedas, jangan sekedar pencitraan gitu ya. Nah itu memang akhirnya begitu. Iya, jadi kitanya kesel itu teh masyarakat yang lagi ngumpul bukan lagi ikut kampanye itu teh Pak. Lagi berkeluh kesah gitu teh Pak. Bukan mau ngedukung salah satu calon, bukan, tapi sedang bermarah-marah ria aja kurang teh ngeluarkan unek-unek. Nah, tiba-tiba Bapak datang, ya udah tenang aja. Tapi solusinya ada masyarakat jadi bingung. Nah, eta jadi hanya sekian waktu wes datang ya. Tenang. Tanggus-tanggus. Gitu kan. Tapi inilah kata akhir saya adalah mudah-mudahan terbuka program yang konkret yang seutuhnya kepada masyarakat. Betul. Itu kan saya berharap tidak ada korban lagi. Amin. Kalau persoalan eksplorasi terkait dengan tambang itu keniscayaan. Siap. Karena kita oleh Allah diberikan sumber daya untuk itu. Namun Allah memuati orang meren. Benar. Ya kan di Jakarta digali. Betul. Di sini digali membangun di daerah yang lain. Itu kan siklus kehidupan. Harus diterima itu. Cuman bagaimana tadi ada keseimbangan, simbiosis mutualisme tadinya banyak. Itu orang mah. Benar. Pas itu aja di daerah orang. Hari ini misalnya ini bupati, hari ini gubernur. Tanggung jawab. Gitu. Semua pihak termasuk kepala SKPD. Gitu kan? Betul bro. Nanti next time kita bahas juga Pak terkait pandangan PJ itu sendiri terkait jalur tambang. Nah ini ada yang seru juga, tapi kita jangan bahas di sini. Sesuatu yang menarik nanti. Yang inilah yang kata beliau itu kan, saya tidak akan mencalonkan lagi. Iya. Lalu dicalonkan memberi bisa gitu kan. Tergantung partai politik gitu kan. Iya benar. Itu kan mungkin ya yang bahasanya. Siap. Tunggu itu. Kita tunggu bahas itu tuh yang menarik tuh. Menarik juga itu. Oke. Sadurus lembur, kayaknya cukup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada yang ingin kritik dan saran silahkan tulis di komen. Jika konten ini menarik dan bisa membantu membuka wawasan kalian, silahkan di-share ke saudara, teman, dan sadulur kalian. Oke, saya dan narasumber pamit. Dan satu lagi, kita punya tendensi apapun. Ya, siap. Tidak ingin merendahkan siapapun. Merendahkan siapapun. Ini sebuah wawasan kita untuk memberikan kontribusi pemikiran mudah bermanfaat untuk siapapun. Amin. Kalau tidak bermanfaat mah abaikan saja. Abaikan saja. Kita kan memberikan manfaat tujuannya. Oke. Siapa? Sadurus lembur, saya dan narasumber pamit. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BCI selalu di hati kita.